けか。おーし、そんじゃスカウトスタート。Masih di alur cerita atau spoiler episode ke-10 dari serialnya Sakamoto Taro, yaitu masih mengenai pertarungan Shin Kaji Makuyu dan Toramaru melawan Gaku di tubuh Shinaya. Ya, sampai pada akhirnya mereka berempat ditumbangkan oleh Gaku seorang diri dengan memaksakan tubuh Shinaya. Nah, jika kalian nggak keberatan gua bahas alur cerita gitu kan, yuk kita mulai alur ceritanya. Nah, dalam pertarungan tersebut Gaku mulai serius untuk menghadapi mereka bertiga, dan alhasil Shin, Seba, dan juga Toramaru bisa dikalahkan tanpa perlawanan. Nah, dalam kondisi tersebut Kaji pun akhirnya datang menyelamatkan Shin dan Toramaru yang sudah dibikin babak belur oleh Shinaya. Nah, sambil mengingat ucapan Shin waktu ingin bertarung dengan Shinaya, Seba menyuruh Shin untuk menarik ucapannya tersebut karena Seba ingin kembali bertarung dengan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut Seba kembali menyerang Shinaya dengan bantuan kapak Toramaru. Ya, kapak tersebut dijadikan sebagai pijatan Seba untuk menyerang Shinaya. Tapi lagi-lagi Shinaya berhasil mengcounter serangan Seba dengan sebuah pukulan telak yang bersarang di wajah Seba. Dan alhasil Seba dan juga Toramaru pun kembali dikalahkan. Nah, dalam kejadian tersebut Kaji merasa heran pada mereka bertiga. Ya, bisa-bisanya mereka tetap melawan meskipun mereka sudah dibikin bonyok oleh Shinaya. Dan apalagi mereka sama kayak Kaji, yaitu sebagai peserta. Ya, Kaji merasa malu pada dirinya sendiri bahwa dia nggak bisa bertindak kayak mereka gitu. Nah, sambil memikirkan hal tersebut, Shin pun mengatakan bahwa dia tahu semua isi pikiran Kaji. Karena Shin punya kemampuan esper, yaitu membaca pikiran orang. Nah, dalam posisi tersebut, Shin mengatakan bahwa Kaji nggak perlu malu pada tindakan yang akan dilakukan Kaji, sambil menyuruh Kaji keluar dari zona nyaman. Nah, setelah dinasihati oleh Shin, Kaji akhirnya mendapat sebuah cara untuk menyerang balik Shinaya. Shin beralih ke tim Sakamoto. Dalam tempat tersebut, Sakamoto dan timnya sempat bertemu dengan seekor rusa. Nah, saat melihat binatang tersebut, Sakamoto mengira bahwa rusa tersebut mirip kayak orang yang pernah dia temui, yaitu Kashima. Nah, dalam tempat tersebut, Sakamoto dan timnya merasa ada yang aneh dengan binatang-binatang yang mereka lihat, sambil mengkhawatirkan keadaan Shin. Dan di sisi lain, Kaji dan Shin mulai merencanakan sesuatu untuk memojokkan Shinaya. Dan di tempat lain, Gaku merasa ada yang aneh dengan penglihatannya. Nah, dalam kejadian itu, Kaji sudah mengetahui bahwa Shinaya sudah dikendalikan oleh seseorang yang ada di tempat lain, yaitu melalui suara. Ya, Kaji punya pendengaran yang sangat tajam, yang dimana Kaji bisa mendengar suara di balik kacamata Shinaya, bahwa sekarang Shinaya sudah dikendalikan. Dan di sisi lain, Gaku merasa tertarik dengan si Kaji. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlanjut. Dalam pertarungan tersebut, Kaji dan Shin berhasil menghindar dari pukulan keras yang dilancarkan Shinaya berkat pendengaran si Kaji. Nah, gara-gara pukulan tersebut, tanah pun menjadi retak dan alhasil mereka pun terjatuh di sebuah gua. Nah, dalam tempat tersebut, Shin merasa penasaran dengan Kaji. Ya, bagaimana bisa Kaji menghindar dari serangan Shinaya? Dan bahkan Shin saja mengungkapkan bahwa dia nggak bisa membaca arah serangannya. Dan di sisi lain, Kaji pun mulai menjelaskan bahwa untuk saat ini Shinaya sudah dikendalikan oleh seseorang di tempat yang lain. Ya, Kaji mengungkapkan bahwa meskipun suaranya agak lemah, tapi Kaji bisa merasakan dan mendengar pergerakan orang yang mengendalikan Shinaya saat melakukan serangan, yaitu sekitar 0,5 detik dari tempat mereka sekarang. Ya, Kaji berpikir bahwa cuma dia sendiri yang bisa menghindar dari setiap serangan Shinaya. Nah, dalam obrolan tersebut, Kaji pun berpikir bahwa sebenarnya mereka berdua bisa menghindar dari serangan Shinaya dengan cara Shin harus membaca pikiran Kaji. Ya, kalau Shin bisa menerjemahkan pikiran Kaji, Shin pun bisa menghindar dari setiap serangan Shinaya. Tapi yang jadi kendala, Shin nggak bisa menerjemahkan pikiran Kaji karena durasi serangannya sangat cepat. Nah, gara-gara hal itu, Shinaya berhasil menghantam Bugmenta di bagian wajah Shin. Dan bukan cuma itu aja, Shinaya kembali menyerang Shin dengan sebuah tendangan, sampai-sampai Shin terhempas jauh ke belakang. Dan di sisi lain, Kaji merasa heran kenapa rencana mereka nggak berhasil. Ya, Kaji merasa khawatir gitu. Dan di sisi lain, Shin yang nggak bisa menggerakkan tubuhnya pun sempat mengingat hal yang sama seperti yang terjadi sekarang, yaitu waktu terkena racun.
Dan di saat itu Sakamoto lah yang memberitahu pergerakan lawannya pada Shin lewat pikiran Sakamoto. Dan menurut Shin, kejadian tersebut sangat luar biasa. Ya, jika saja Kaji bisa menerjemahkan serangan lawannya tersebut dengan sangat cepat, bisa dipastikan Shin bisa menghindar dari serangan tersebut. Nah, dalam kejadian itu Shin sempat mengingat nasihat neneknya bahwa batas kemampuan esper yang dimiliki Shin itu cuma 5 menit aja. Ya, jika sampai Shin menggunakan kemampuannya lebih dari durasi yang ditentukan, maka Shin akan mati. Dan benar saja, Shin pun akhirnya berhasil menghindar dari serangan Shinaya dengan melampaui batasannya sendiri, yaitu membaca pergerakan Shinaya melalui pikiran si Kaji. Nah, gara-gara hal itu, Shin bisa membaca dan menyerang balik Shinaya dengan sebuah tendangan. Dan di sisi lain, Gaku pun merasa senang dengan perlawanan mereka berdua. Nah, dalam pertarungan tersebut, Kaji mulai mengcopy pergerakan Shinaya dengan pendengarannya. Ya, selain bisa mendengar pergerakan lawannya, Kaji bisa meniru gerakan tersebut dengan pendengarannya. Nah, sambil melihat si Kaji, Shin pun berpikir hanya dengan suara Kaji bisa meniru gerakan lawannya tersebut. Nah, sambil marah-marah pada si Kaji, Shin pun mengatakan kenapa Kaji nggak ngelakuin itu dari tadi. Dan singkat cerita, pertarungan pun kembali berlangsung antara Shin, Kaji melawan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut, adu serangan pun terjadi, yang dimana Shin dan Kaji mulai mendominasi pertarungan. Ya, meskipun serangan mereka berdua berhasil dibaca oleh Shinaya, tapi Kaji sudah mengetahui ruang lingkup pergerakan Shinaya, bahwa saat ini orang yang mengendalikan Shinaya tersebut berada di sebuah ruangan tertutup, yang berarti pergerakan orang tersebut sangat terbatas. Nah, dalam kejadian itu, Shin dan Kaji sempat memojokkan Gaku dengan mengarahkan Gaku ke arah tembok, agar supaya mereka mendapat celah untuk menyerang balik si Gaku. Dan benar saja, saat Gaku sudah terjebak dalam strategi yang dibuat Shin dan Kaji, mereka berdua pun langsung menyerang Gaku secara bersamaan. Nah, sambil meminta maaf pada Kashima, Gaku pun berniat untuk menyerang balik mereka berdua dengan cara melukai tubuh Shinaya. Karena pada saat itu, pukulan Gaku sempat membentur tembok. Dan seketika itu, Gaku berhasil melukai tubuh Kaji dengan pukulan kerasnya. Dan bukan cuma itu aja, Shin juga terkena serangan dari Gaku. Karena pada saat itu, Gaku mulai serius melawan mereka berdua. Nah, saat akan dihabisi oleh Gaku, tiba-tiba muncul Sakamoto, yang dimana Sakamoto langsung menyerang Shinaya dengan sebuah tendangan. Dan di sisi lain, Shin pun sempat kaget melihat kedatangan Sakamoto. Ya, Shin gak mengira jika Sakamoto datang menyelamatkan mereka. Nah, karena merasa heran, Kashima pun mengatakan apa yang dilakukan Sakamoto di tempat tersebut. Dan singkat cerita, setelah kedatangan Sakamoto, Gaku pun mulai terlihat serius untuk melawannya. Iya, dari dulu Gaku kepengen sekali melawan pembunuh bayaran legendaris kayak Sakamoto. Nah, sambil menekan pundaknya saat ingin memulai pertarungan, singkat cerita, Shinaya pun langsung melempar sebuah batu yang cukup keras pada Sakamoto. Meskipun Sakamoto berhasil menahan lemparan tersebut dengan tangannya, tapi Gaku pun kembali menyerang Sakamoto dengan sebuah pukulan yang sangat keras. Tapi Sakamoto kembali bisa menghindar dari serangan tersebut. Dan setelah itu, Sakamoto menyuruh Shin untuk membawa rekan timnya keluar dari tempat itu. Ya, biar Sakamoto yang akan melawan Shinaya. Nah, nggak berselang lama, pertarungan pun dimulai antara Sakamoto melawan Shinaya. Nah, dalam pertarungan tersebut, Shinaya mulai menyerang Sakamoto dengan sebuah pukulan yang sangat keras, sehingga gagal hantaman tersebut Sakamoto dan Shinaya sempat terbawa arus air. Nah, dari dalam air mereka pun sempat bertarung sampai pada akhirnya mereka dibawa ke dalam bangkai pesawat. Ya, meskipun Shinaya sempat ditangkap oleh Sakamoto, Shinaya pun bisa lepas dari situasi tersebut dengan refleks yang dia miliki. Nah, dalam kejadian itu, Sakamoto mulai mendominasi jalannya pertarungan, yang dimana Sakamoto berusaha untuk mengalahkan Shinaya secepat mungkin. Ya, meskipun Shinaya sempat menangkis serangan Sakamoto, tapi dalam pertarungan itu Sakamoto masih terlalu kuat buat Shinaya. Nah, sambil dibikin babak belur oleh Sakamoto, Gaku akhirnya paham bahwa alasan kenapa bos mereka mewaspadai Sakamoto, karena Sakamoto adalah satu-satunya orang yang akan menyulitkan rencana mereka. Iya, Gaku berpikir mereka harus membunuh Sakamoto terlebih dahulu, supaya mereka terhindar dari masalah. Nah, singkat cerita, pertarungan pun akhirnya berhasil dimenangkan Sakamoto saat Sakamoto menghantam Gaku dengan ban pesawat. Nah, setelah pertarungan usai, Toramaru sempat dibikin takjub oleh seseorang yang mengobati lukanya, yaitu Sakamoto.
Ya, awalnya Toramaru nggak percaya jika orang yang mengobati lukanya itu adalah Sakamoto. Tapi setelah pengajar di sisi menyebut nama asli Sakamoto, Toramaru pun akhirnya percaya bahwa orang tersebut adalah Sakamoto. Ya, entah senang ataupun kecewa, tapi Toramaru berpikir bahwa dia cuma fans karbitan yang menyukai Sakamoto yang dulu. Nah, dalam obrolan tersebut, tim pengajar pun mengumumkan bahwa cuma ada 7 orang yang berhasil lolos di tahap ketiga, yaitu tim Sakamoto, Shin, dan Toramaru, yang tentunya berhak mengikuti pelatihan di Akademi GCC. Nah, setelah pengumuman selesai, Shinaya pun akhirnya sadar. Nah, dalam interogasi tersebut, Shinaya mengungkapkan bahwa dia cuma dimanfaatkan oleh seseorang yang memakai topeng rusa. Karena pada saat itu, Shinaya mencari sebuah pekerjaan untuk melunasi hutang kuliahnya dengan cara mencari pekerjaan di sosial media. Ya, sampai pada akhirnya Shinaya ditawari sebuah pekerjaan oleh Kashima untuk menyusut ke dalam ujian GCC. Ya, Shinaya nggak tahu menahu jika pekerjaan tersebut membuat dirinya dalam masalah. Nah, selain topeng rusa, Shinaya memberitahu Sakamoto dan yang lain bahwa ada satu orang lagi yang menyuruhnya menyusup. Ya, Shinaya memberitahu ciri-ciri orang itu pada Sakamoto dan yang lain bahwa orang tersebut adalah Mr. X. Nah, setelah mengetahui informasi dari Shinaya, Sakamoto pun mengatakan apa tujuan Mr. X yang sebenarnya dalam ujian ini. Dan Shinaya pun membalas bahwa dia nggak tahu apa-apa. Ya, Shinaya cuma diberi uang yang mereka sudah janjikan. Nah, sambil tersadar dari masa kritisnya, Kaji merasa curiga dan mengatakan bahwa kemungkinan kelompok mereka berencana untuk merekrut anggota baru dalam ujian GCC. Ya, itulah mengapa mereka memanfaatkan Shinaya untuk menyusup dalam ujian ini. Nah, setelah ngomong kayak gitu, Sakamoto pun berpikir bahwa hal yang bisa mereka lakukan saat ini yaitu mencari data seluruh di Akademi GCC. Shin beralih ke markas Mr. X yang dimana mereka tengah membahas keikutsertaan Sakamoto dalam ujian GCC. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Slur mengatakan bahwa alasan kenapa Sakamoto mengikuti ujian tersebut karena Sakamoto ingin mencari tahu identitasnya, yaitu Uzuki. Ya, jika sampai identitas Slur terbongkar oleh Sakamoto, maka Uzuki bakal malu banget karena ini menyangkut masa lalunya bareng Sakamoto dan yang lain. Nah, dalam pembicaraan mereka, Slur pun memerintahkan Kashima untuk menghalangi Sakamoto dan yang lain agar identitas Slur tidak terbongkar. Nah, singkat cerita, dalam pembicaraan tersebut Slur pun mengatakan apakah Gaku sudah menemukan anggota baru yang cocok mereka rekrut. Dan Gaku pun membalas bahwa ada 2 orang yang cocok untuk mereka rekrut. Shin beralih ke tim Sakamoto, yang dimana seluruh peserta yang lulus dalam ujian tersebut diharapkan untuk memeriksa fisik mereka. Ya, mereka sudah dijemput oleh beberapa helikopter yang akan mengantar mereka ke tempat pemeriksaan fisik. Nah, dalam pembicaraan tersebut, Akira merasa senang dan berterima kasih pada Sakamoto dan yang lain bahwa gara-gara mereka Akira bisa bersekolah di Akademi GCC. Ya, Akira sudah nggak sabar bisa bertemu mereka lagi di dalam akademi. Nah, saat akan berpisah dengan Seba, Shin pun mengatakan apakah Seba baik-baik aja setelah dihantam oleh Shinaya. Dan Seba pun membalas bahwa dia baik-baik aja. Nah, dalam pembicaraan mereka, Shin merasa bahwa tumben-tumbenan Seba nggak terlihat lebay saat perpisahan mereka. Nah, singkat cerita, saat di dalam helikopter, Seba merasa ada yang aneh. Ya, kenapa Toramaru dan dirinya berada di pesawat yang sama? Dan menurut Toramaru, hal tersebut kemungkinan bahwa mereka berdua seumuran. Ya, mereka ditempatkan di pesawat yang sama. Nah, setelah obrolan mereka selesai, tanpa disadari mereka berada di pesawat yang dikemudikan oleh Kanaguri dan Carolina. Yang dimana Kanaguri dan Carolina adalah sekutu atau anggota Mr. X yang ditugaskan untuk membawa mereka ke markas Mr. X. Nah, dalam pesawat tersebut, Carolina meminta Seba dan Toramaru untuk tidak kabur dari dalam pesawat, karena saat lagi mereka akan dibawa ke markas mereka. Dan singkat cerita, setelah mereka berdua sampai di markas Mr. X, Kanaguri sempat merekam mereka berdua. Nah, dalam tempat tersebut, Carolina dan Kanaguri sempat berantem gara-gara hobi Kanaguri yaitu sering merekam orang. Nah, dalam pembicaraan mereka, Seba dan Toramaru berpikir bahwa mereka adalah kumpulan orang-orang aneh gitu. Dan di sisi lain, Slur dan Kashima pun menjelaskan bahwa alasan Seba dan Toramaru dibawa ke markas mereka karena saat ini mereka tengah mencari bibit-bibit muda seperti Seba dan Toramaru untuk memperkuat kelompok mereka, yaitu menghancurkan kelompok Ja. Nah, karena merasa penasaran, Seba dan Toramaru pun mengatakan tujuan apa yang akan mereka capai.
Nah, sambil memegang dagunya, seluruh pun mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan kejayaan semula demi keadilan yang sesungguhnya. Nah, sambil menjelaskan kontrak mereka yang akan menjadi anggota seumur hidup, Seiba pun mengatakan jika mereka menolak tawaran tersebut, apa yang akan terjadi pada mereka. Dan seketika itu, Carolina langsung menghantam adiknya sendiri gara-gara ngebelain Kanaguri. Shin beralih ke Nagumo, Shishiba, dan Osaragi, yang dimana mereka membicarakan soal anggota mereka, yaitu Kanaguri. Nah, dalam percakapan mereka, Shishiba pun nggak habis pikir dengan pemimpin mereka. Ya, bisa-bisanya pemimpin mereka menyewa seperti Kanaguri. Dan di sisi lain, Nagumo pun membalas bahwa dia sendiri pernah mendengar pertengkaran Kanaguri dengan anggota order lain, yaitu masalah film yang dibuat Kanaguri. Nah, gara-gara itu, Kanaguri menghabisi orang tersebut. Nah, dalam tempat tersebut, mereka bertiga asik-asikan main lotre. Nah, sambil membeli 3 kartu lotre, Nagumo pun mengatakan jika Shishiba menang dalam permainan tersebut, Shishiba berhak mendapatkan separuh hadiahnya. Nah, sambil memainkan permainan tersebut, mereka pun membicarakan soal Slur yang akan menghancurkan organisasinya. Nah, karena merasa penasaran, Osaragi pun mengatakan apa yang akan terjadi jika organisasi mereka dihancurkan. Iya, apakah mereka bakal jadi pengangguran gitu? Dan di sisi lain, Nagumo pun membalas bahwa jika organisasi mereka hancur, maka negara mereka akan tamat di saat itu, karena negara mereka akan dihinggapi oleh para kriminal. Ya, meskipun mereka mempunyai kepolisian, tapi mereka cuma bisa menyelesaikan 10% dari kasus kriminal. Sedangkan organisasinya bisa menyelesaikan kasus hingga 90% dari keseluruhan. Dan apalagi selain menyelesaikan beberapa kasus, organisasinya akan membantai siapapun yang akan ditugaskan pada mereka. Dan menurut Nagumo, tindakan yang selama ini mereka lakukan itu nggak bisa dianggap salah ataupun benar dalam sebuah pembunuhan. Nah, dalam tempat tersebut, satu-satunya orang yang memenangkan permainan lotre adalah Osaragi. Padahal sebelumnya, Shishiba sempat mengatakan bahwa permainan lotre itu sangat sulit untuk mereka menangkan. Nah, gara-gara hal itu, Nagumo meminta Osaragi untuk mentraktir mereka makan siang, karena uang yang mereka gunakan untuk membeli kartu lotre itu adalah uang Nagumo. Shin beralih ke toko serba ada milik Sakamoto. Nah, dalam tempat tersebut mereka membicarakan soal kelulusan Sakamoto dan Shin dalam ujian tahap akhir. Dan menurut Heisuke, ujian tersebut mungkin sangat sulit buat mereka. Nah, sambil membaca koran, Sakamoto pun membalas bahwa ujian yang mereka hadapi itu sama sulitnya dengan ujian yang pernah dihadapi Sakamoto dulu. Ya, meskipun sulit, tapi mereka berdua berhasil lolos juga. Dan di sisi lain, Heisuke pun menjelaskan pada Shin bahwa di sekolah di sisi ada banyak event menarik yang bisa mereka ikuti. Dan di sisi lain, Shin pun meluruskan ucapan Heisuke bahwa mereka mengikuti ujian itu bukan untuk main-main, melainkan Sakamoto dan Shin ingin mencari tahu database milik Slur, yaitu informasi mengenai siapa Slur yang sebenarnya. Nah, dalam obrolan mereka, Sakamoto dan Shin mendapat sebuah surat tes kelulusan, yang dimana Shin lulus dalam ujian GCC. Sedangkan Sakamoto dinyatakan tidak lulus dalam ujian GCC. Nah, karena merasa nggak terima, Shin pun lalu menelpon salah satu pengajar yang menilai mereka dalam ujian tersebut. Ya, Shin nggak terima jika Sakamoto nggak lulus dalam ujian tersebut. Padahal sebelumnya, Sakamoto dinyatakan lulus oleh pengajar GCC. Dan di sisi lain, pengajar GCC pun memperjelas omongan Shin bahwa dalam aturan GCC mereka nggak menerima seorang buronan kayak Sakamoto, karena itu sudah menjadi regulasi GCC. Nah, setelah obrolan mereka selesai, tanpa disadari Nagumo tiba-tiba datang. Nah, dalam obrolan mereka, Nagumo pun memberi sebuah solusi pada mereka. Nah, sambil mengejek Sakamoto, Nagumo pun mengusulkan bahwa jika mereka ingin masuk ke dalam akademi GCC tanpa ketahuan, Sakamoto harus menyamar sebagai guru magang. Ya, Nagumo mengusulkan pada Sakamoto karena sebelumnya Nagumo berkeinginan untuk menyusup ke dalam akademi GCC. Ya, dikarenakan Nagumo ada urusan ke Tokyo bareng Shishiba dan Osaragi, Nagumo tengah mencari seseorang yang akan menggantikan dirinya menyusup ke dalam akademi. Ya, meskipun Sakamoto sempat khawatir dengan usul yang diberikan Nagumo, tapi Nagumo mengatakan bahwa Sakamoto nggak usah khawatir. Ya, Sakamoto perlu menyamar jadi Aoi, yaitu istri Sakamoto. Nah, Shin beralih ke tempat akademi GCC. Nah, dalam gedung tersebut, Akira sempat nyasar gara-gara tempat tersebut sangat luas. Nah, dalam asrama tersebut, Akira merasa bosan karena Akira nggak mengenal orang-orang yang ada di sana.
terkecuali Sakamoto dan yang lain. Nah, sambil melihat salah satu siswa yang sekarat gara-gara mengikuti pelatihan GCC, para perawat pun mengatakan bahwa dalam sebulan terakhir ada 10 siswa yang terluka gara-gara mengikuti praktikum. Ya, salah satu pasien yang mereka rawat saat ini mengalami luka yang parah. Ya, meskipun Akira merasa khawatir setelah melihat kejadian itu, Akira sempat mengingat nasihat Rion bahwa sifat ataupun emosi dari seseorang itu berbeda-beda, tergantung emosi apa yang sedang Akira alami. Ya, Akira berpikir alasan kenapa dia terjun dalam ujian GCC karena dirinya ingin menjadi seorang pembunuh bayaran sambil mencari Rion Akao. Nah, sambil melihat jadwal praktik hari ini, Akira sempat masuk ke dalam ruangan yang salah. Ya, Akira bertujuan ingin masuk ke ruang 3, yaitu praktek bertarung jarak dekat. Tapi, Akira malah masuk ke ruang praktek pembuatan racun yang dikhususkan buat anak tahun ketiga. Shin beralih ke ruang 3, yang dimana pengajar GCC mulai menjelaskan tahap dasar untuk menguasai pertarungan jarak dekat. Nah, sambil menjelaskan pada para siswa, Akira diam-diam menyelinap masuk untuk mengikuti pelajaran tersebut. Tapi pengajar GCC menyadari hal tersebut dan pengajar GCC pun memberi peringatan buat Akira karena Akira telat mengikuti pelajaran. Nah, gara-gara hal tersebut, Akira mendapat hukuman yaitu mempraktekkan cara bertarung jarak dekat pada para siswa. Nah, dalam sparring tersebut, Akira mendapat lawan yang cukup kekar dan tinggi bernama Takanishi. Nah, saat akan diserang oleh Takanishi, tiba-tiba ada seorang cewek yang langsung melontarkan pukulan cepat pada Takanishi. Nah, dalam kejadian itu, Akira merasa nggak asing dengan gerakan tersebut. Dan benar saja, orang tersebut adalah Sakamoto yang menyamar jadi guru magang. Ya, itu semua adalah ulah Nagumo. Shin beralih sebelum berangkat ke Akademi GCC. Nah, dalam kejadian tersebut, Sakamoto disulap menyerupai istrinya, yaitu Aoi. Dalam percakapan mereka, Nagumo memberi penjelasan pada Sakamoto bahwa penyamaran kali ini cuma bisa bertahan selama 1 hari. Ya, lebih dari itu Sakamoto akan berubah jadi bentuk semula. Ya, Sakamoto harus memanfaatkan penyamaran tersebut untuk menemukan database milik Slur di Akademi GCC. Dan di sisi lain, Lu pun sempat penasaran dengan database milik Slur. Ya, Lu berpikir mana mungkin GCC menyimpan informasi mengenai Slur, sedangkan tempat itu hanyalah sebuah akademi. Dan Sakamoto menanggapi bahwa Akademi GCC menyimpan banyak database milik siswa, entah itu yang baru sampai yang lama. Yang intinya, Akademi GCC menyimpan semua data milik siswa tanpa terkecuali. Ya, rumor mengatakan bahwa database milik para siswa tersebut berada di sebuah ruang rahasia yang terdapat di perpustakaan ataupun di ruang kepala sekolah. Dan menurut Heisuke, bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang tahu mengenai tempat penyimpanan database milik para siswa. Dan bahkan, sekelas Nagumo dan Akao pun tidak bisa menemukan tempat penyimpanan tersebut saat mereka masih jadi siswa akademi. Dan menurut Sakamoto, hanya Shin yang bisa menemukan tempat penyimpanan database milik siswa dengan kemampuan esper yang dimiliki Shin. Ya, Shin bisa membaca pikiran para murid dan guru-guru yang mengajar di Akademi GCC. Shin beralih ke masa sekarang. Nah, dalam penyamaran, Sakamoto sempat jengkel pada murid-murid akademi. Ya, bisa-bisanya mereka menggoda istrinya saat dalam penyamaran sebagai Aoi. Nah, dalam kejadian itu, Sakamoto hampir ketahuan oleh Akira dan orang-orang yang ada di sana.